Tapi sebelum kita mulai bicara, dan pasti keterusan kita buka kita perlu berdoa. Jadi bagaimana kalau berdoa? Berdoa, iya betul. Kita berdoa dulu supaya benar dipimpin oleh Roh Suci. Bapa kami di surga, kami terima kasih. Kami sudah pulang istirahat sedikit dan Kau telah mengawal kami dengan malaikat yang suci kembali ke tempat ini untuk meneruskan pendalaman Alkitab kami. Kami mau mengundang Roh Suci untuk memberikan terang pada jalan yang kami harus tempuhi. Kami tahu jalan itu tambah lama tambah sempit dan sesak, dan sudah dikatakan banyak yang ingin, tapi hanya sedikit yang akan kedapatan di dalam jalan itu. Kami tahu upah daripada mengikuti Tuhan Yesus harus ada penyangkalan diri dan harus memikul kayu salib. Karena Tuhan Yesus pun sudah menempuhi jalan yang sempit itu dan sesak dan dianiaya oleh umat-umat yang mengaku menjadi pengikutnya. Apa pula di akhir zaman orang yang benar-benar mau mengikuti firman Tuhan, dan firman Tuhan melalui hamba-Mu, nabi-nabi yang sudah diberikan, khususnya nabi akhir zaman pun sebagaimana Engkau telah akan diperlakukan dengan sama. Tapi kami percaya bahwa itulah ujian bagi masing-masing kami. Kalau kami benar-benar mencintai penebus kami yang sudah menderita untuk dosa-dosa kami, situ ujian bahwa kami benar-benar walaupun dianiaya sekalipun rela kalau perlu memberikan kehidupan kami demi kebenaran Tuhan. Supaya Tuhan bisa menunjuk kepada setan bahwa inilah umat-umatku yang rela mati sekalipun daripada untuk melanggar hukum-Mu. Itulah tujuan kami Tuhan. Kami percaya kami belum sampai di situ, tapi itulah tujuan kami dengan pertolongan Tuhan. Itulah kami punya pilihan, karena semua itu harus dilakukan. Kami sendiri yang harus ambil keputusan dengan memilih. Dan sore hari ini kami memilih untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kemana saja domba dan akan menuntun kami akan ikut. Kami tahu domba itu sudah masuk kerajaan surga, bekerja untuk kami. Dan disitulah tujuan daripada kehidupan kami ini. Dan sementara kami masih di dunia ini, kiranya terang yang kami hidupkan bisa menjadi terang kepada orang lain, supaya orang lain bisa melihat karakter-Mu melalui karakter kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi sudah mendengar doa kami. Kami layangkan doa ini di dalam nama Yesus penebus dan juru selamat kami. Amin. Jadi biasanya biasanya hari Sabtu kita mempelajari sejarah daripada gereja dan sejarah gereja. Mari kita buka punya Alkitab. Kita buka Alkitab 1 Korintus 10 ayat 11. Mari kita buka Alkitab 1 Korintus 10 ayat 11. 1 Korintus 10 ayat 11. Tidur. 1 Korintus 10 ayat 11. Dan kalau ada yang bisa baca, tolong baca. Now all these things happen unto the doubtful assemblies, and they are written for your knowledge, upon whom the end of the world shall come. Jadi bilang semua ini, nah pertanyaannya apa itu semua ininya? Betul kan? Bilang semua ini menjadi suatu contoh. Tapi pertanyaannya apa semua ini? Itu tadi bacanya berapa? 1 Korintus 10 ayat 11. Jadi di 11 dia bilang semua ini, all these. Jadi all these itu apa? Ayat 1 sampai 10 kan? Karena ayat 1 sampai 10
Lalu dia ambil kesimpulan, semua ini menjadi satu contoh. Jadi ayat 1 sampai 10 adalah menceritakan perjalanan umat Israel keluar dari Mesir. Dan banyak yang keluar, tapi banyak pun yang tidak masuk. Banyak yang tidak masuk. Kenapa mereka tidak masuk? Karena tidak percaya. Mereka tidak percaya. Dan dibilang, semua ini, semua pengalaman mereka waktu mereka keluar dari bangsa, dari Mesir, ialah satu bahasa Inggrisnya ini dia. Ensamples. Ensamples itu mirip apa katanya? Mirip examples. Examples itu katanya mirip examples, tapi beda artinya. Jadi nggak bisa dipersamakan examples dengan examples, itu beda. Kalau examples ialah mereka punya pengalaman itu, dia punya karakteristik, moral karakteristiknya menjadi pelajaran untuk kita. Tapi ini ensamples, beda ensamples. Karena ensamples itu kalau kita lihat arti aslinya ialah type. Dan type itu ialah simbol. Dan simbol itu ialah bayangan. Bayangan. Bayang-bayang. Jadi semua pengalaman umat Israel, ada yang masuk, ada yang mati di padang belantara, ialah satu bayang-bayang. Kalau bayang-bayang artinya ada benda yang aslinya, karena ini benda aslinya, ini bayang-bayangnya. Artinya bayang-bayang akan naikin tangannya kalau tangannya naik. Jadi bayang-bayang nggak akan begini-begini, sedangkan tangannya lagi begini. Bayang-bayang hanya ikut dia punya tangan. Artinya pengalaman Israel ialah bayang-bayang dari tangan aslinya. Nah pertanyaannya, tangan asli siapa? Yang asli siapa? Coba baca terus. Yang tadi 1 Korintus 10:11 lagi. 1 Korintus 10:11. 1 Korintus 11. Boleh baca lagi? Dan semua ini menjadi satu ensamples, ini ensamples bukan examples, kepada mereka yang hidup di akhir zaman. Untuk siapa? Yang hidup di akhir zaman. Siapa yang hidup di akhir zaman? Dan bangsa Israel itu bangsa umat biasa atau pilihan? Pilihan. Artinya bangsa umat pilihan di akhir zaman akan mengulang sejarah mereka. Kalau ininya begini, bayang-bayangannya begini, atau karena bayang-bayang begini, yang asli begini. Tapi pengalaman mereka, banyak yang mati di padang belantara kan? Jadi di sini banyak yang mati, nggak ada yang masuk. Tapi yang masuk berapa? Dari yang keluar di atas umur 20 keluar Mesir, berapa yang masuk? 2. Siapa namanya? Yosua dan Kaleb. Artinya yang masuk sini sedikit. Matius 7:14 bilang, Tuhan Yesus bilang apa? Yang akan masuk hanya sedikit. Coba baca Matius 7:14. Matius 7:14. Berapa yang akan masuk? Sekarang terus terang saya bilang B ya, karena lihat banyak orang persis dekat saya. Biasanya cuma ada 2 lalu di belakang. Semua all about adjustment. Coba Matius 7:14, banyak atau sedikit yang akan masuk? Because straight is the gate and narrow is the way. Sempit dan sesaklah jalannya di mana? To life, and few there be that. Dan sedikitlah yang akan mendapatinya. Jadi Tuhan Yesus bilang, yang akan melalui dan sampai di ujung daripada jalan yang sesak dan sempit hanya dikit. Kalau gitu harus apa dan? Berusaha. Harus berusaha, berjuang. Bahasa Inggrisnya strive. Kita harus berjuang. Nggak bisa relax gitu. Tiba-tiba, wow, pintu kerajaan surga. Wow, no way. Karena setan akan make sure kita nggak sampainya di situ. Harus berjuang. Berjuang itu gimana?
Berjuang, apa yang harus diperjuangkan? Penyangkalan diri, iman kita. Tapi apa itu iman? Percaya ke firman Tuhan. Yohanes 3:16. Oleh karena Bapa sangat mencintai dunia, oleh sebab itu Dia berikan anaknya yang tunggal untuk mati, supaya barang siapa yang itu dia percaya. Nah, saya ada di sini yang tidak percaya akan Tuhan Yesus. Tidak percaya. Artinya kita semua akan masuk surga kan? Nah, apakah cukup percaya? Tidak. Coba Yakobus 1:22. Yakobus 1:22 apa itu dia? Jadi apakah percaya cukup? Yohanes 3:14. Iman tanpa perbuatan mati. Artinya percaya. Nah, sekarang percaya apa? Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus bikin apa? Jadi saya percaya Tuhan Yesus itu apa yang saya harus percaya yang Tuhan Yesus lakukan? Matius 1:21. Apa Matius 1:21? Matthew 1:21. So when I says I believe, well I believe in what? In Jesus Christ. Okay. Apakah cukup cuma percaya? Nggak boleh. Harus ada perbuatannya. Bukan perbuatan lalu percaya. Percaya menghasilkan perbuatan. Beda itu ya. Jadi apa yang saya harus percaya? Matius 1:21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. Jesus. For he shall save his people from their sins. Jadi kalau saya percaya Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Dia menyelamatkan umatnya di dalam dosa atau dari dosa mereka. Dari. Kalau saya di sini di dalam lumpur dosa, kalau saya di sini lumpur dosa, lalu Tuhan Yesus di sini Dia selamatkan saya dan bilanglah ini dosa. Apakah waktu Dia tarik saya keluar dari lumpur dosa, saya bawa dosa saya? Itu menyelamatkan saya di dalam dosa, betul? Tapi kalau Dia selamatkan saya dari dosa, waktu Dia tarik, Dia pun mempunyai kuasa untuk membuat saya tinggalkan dosa. Itu dari dosa, betul? Jadi kalau Tuhan Yesus datang, seperti tadi pagi kita bicarakan, apakah saya masih bisa berdosa terus? Gak bisa. Apa gunanya Tuhan datang dan menunjukkan bahwa Dia punya kuasa bisa membuat saya tinggalkan dosa, sementara Dia selamatkan saya masih pegang-pegang dosa? Nggak bisa. Tapi siapa punya kuasa itu? Tuhan Yesus atau saya punya kuasa? Tuhan yang diberikan dan saya terima sebagai iman. Jadi saya harus percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa, di mana kalau saya gunakan kuasa dalam kehidupan saya, itu bisa membuat saya lepaskan dosa dan tidak melakukan dosa lagi. Itu percaya. Makanya Matius 7:21. Tolong baca Matius 7:21. Apa yang terjadi Matius 7:21? Matius 7:21. Apa yang terjadi di Matius 7:21? Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Enggak semua yang bilang Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, kecuali But he that doeth the will of my Father which is in heaven. kecuali dia melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, kita itu topik lain ya, kehendak Bapa itu apa. Tapi lalu mereka bilang apa? Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami sudah mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah kami sudah melakukan banyak mujizat demi nama-Mu? Lalu dia bilang apa? Aku akan berterus terang kepadamu, aku tidak pernah kenal engkau. Hanyalah engkau, hai yang masih melakukan dosa. Dengan kata lain, apakah dosa masih dipegang? Dosa masih dipegang. Jadi kalau Tuhan selamatkan saya, Dia selamatkan saya dari dosa saya, bukan di dalam dosa. Jadi waktu Tuhan Yesus datang, yang akan menipu diri sendiri siapa? Yang percaya bahwa dia masih tetap berdosa dan Tuhan Yesus akan singkirkan waktu Tuhan Yesus datang. Nah. Oh, I see.
not in power. Cabut. No, we're still good. Everything's still good. Over here is good. Oh, coba tulis lagi satunya. Oh, udah nyala deh. Udah? Udah. Ini udah nyala deh. Nah. Ini nyala nih. Oke. Udah. Oh, ya. Udah nyala ya. Dia udah bunyi. Jadi bangsa Israel mereka nggak masuk karena mereka nggak percaya apa? Salah satu. Berapa kali mereka mau masuk ke tanah perjanjian? 2 kali. Kenapa yang pertama kali gagal? Karena mereka nggak percaya bahwa laporan dari Joshua dengan Kaleb bahwa mereka bisa menaklukkan raksasa itu kan? Karena nggak percaya berapa tahun mereka keliling. Karena nggak percaya bahwa kuasa Tuhan sebenarnya yang menaklukkan raksasa, bukan kuasa mereka. Jadi kuasa Tuhan lah yang menaklukkan. Mereka nggak percaya akan kuasa Tuhan. Apakah bangsa Israel modern seharusnya sudah masuk surga juga? Iya. Sebenarnya kita sudah masuk surga. Ya kita sebenarnya belum lahir. Jadi terus terang memang untung juga kalau mau pikir, kalau enggak kita belum lahir. Kita nggak tahu kan. Karena tahun 1888 pekabaran E.T. Jones dengan E.J. Wagner diberitakan, dan apa pekabaran namanya? Dibenarkan oleh iman. Bahwa manusia bisa dengan kuasa Tuhan hidup sempurna. Itu pekabaran. Dan apa yang dilakukan kepada pekabaran itu? Ditolak. Dibilang kami tidak percaya bahwa kami bisa sempurna. Oleh sebab itu, putar lagi. Oleh sebab tidak percaya kuasa Tuhan, putar. Oleh sebab kita tidak percaya kuasa Tuhan, putar. Kalau kita baca Roh Nubuat, dibilang seharusnya Tuhan Yesus sudah datang kalau kita percaya. Karena pekabaran akan dikabarkan ke seluruh dunia, Roh Suci sedang dicurahkan. Tapi apa yang mereka lakukan kita belajar? Mereka tolak. Mereka bilang, Roh Suci, enyahlah dari kami sekarang. Nanti kalau kita butuhkan, baru kita panggil. Ingat? Ya. Main. Itu yang terjadi. Baik. Jadi inilah. Oke. Jadi selama malam minggu ini, basically kita lagi pelajari sejarah mereka. Sedang terulang sejarah kita. Waktu mereka masuk tanah perjanjian, waktu Tuhan Yesus datang di antara mereka, mereka kenal dia? Malahan dibilang, kamu dari setan. Ingat? Waktu dia menyembuhkan orang hari Sabtu, dia bilang, ini pasti dari setan. Soalnya dia lakukan pekerjaan yang baik hari Sabtu. Ini sahabat. Jadi Tuhan Yesus dibilang dari setan. Apakah ada pengampunan kalau kita bilang Tuhan Yesus dari setan? Ada kalau kita bertobat. Tapi mau bilang Roh Suci dari setan? Bisa kita melakukan Roh Suci, bilang dari setan segala macam, lalu kita dapat pengampunan? Apa dosa yang tidak bisa diampuni? Kalau bilang Tuhan Yesus setan, kalau kita bertobat bisa. Karena kalau saya bilang Tuhan Yesus setan, siapa yang menginsafkan saya akan dosa saya? Roh Suci. Tapi kalau Roh Suci yang saya tolak, siapa yang mau menginsafkan saya akan kesalahan saya? Nggak ada lagi. Makanya nggak ada pertobatan lagi. Kan? Jadi inilah yang terjadi. Waktu Tuhan Yesus datang di kayu salib, apakah itu terulang lagi? Saya mau tanya, yang melakukan Tuhan Yesus siapa? Roma? Orang-orang Imam-imam. Tuhan. Siapa yang mengakukan? Well, ada 2 jawaban. You and me. Karena dosa kita kan. Jadi sebenarnya yang melakukan Tuhan Yesus, dosa-dosa saudara dan saya. Tapi yang mau Tuhan Yesus dipakukan itu siapa sebenarnya? Roma atau bangsa Israel sendiri? Pilihan Israel. Israel. Kok bisa? Ingat, semua ini menjadi satu ulangan. Right? Jadi Tuhan itu dipakukan oleh bangsanya sendiri. Tuhan itu di Yohanes 1 ayat 1 dibilang apa? Pada mulanya adalah firman atau word.
Jadi kalau di akhir zaman, apakah Tuhan Yesus akan ditolak lagi? Iya, dari dia punya firman, kabaran akhir zaman pun akan ditolak. Akan atau sedang? Sedang ditolak. Jadi nggak usah tolak Tuhan Yesus ya. Kalau kita tolak pekabarannya, kita menolak Tuhan Yesusnya. Karena Tuhan Yesus bilang, akulah firman. Karena kalau tolak firman, tolak yang memiliki firman itu. Jadi sekarang pekabaran, dan sekarang Tuhan Yesus sudah mulai, dan dia sedang membangunkan umat-umatnya yang sedang memiliki kondisi suam-suam kuku ini. Jadi kita punya keselamatan tergantung dari bagaimana saya memperlakukan firman Tuhan yang mau membangunkan saya dari kondisi saya. Saya punya keselamatan tergantung dari bagaimana saya memperlakukan pekabaran yang membangunkan saya. Itu yang menentukan. Bukankah ada seorang penabur bibit? Betul? Siapa penabur bibit itu? Tuhan Yesus. Apa bibit itu? Firman. Apakah lalu kita ada orang sini kan? Ada berapa macam tanah? 4 ya? Ada 4 macam tanah kan? Macam-macam apa? Ini kayak jalanan ini, kayak jalanan. Udah keras. Karena orang suka jalan-jalan di samping kebun, nah, jadi jalannya udah keras. Bahasa Inggrisnya wayside. Yang ini apa? Batu. Yang ini duri. Yang ini subur. Kalau firman ini jatuhnya ke duri, akan menghasilkan buah? Kita tidak. Salahnya bibitnya? Tidak. Salah penaburnya? Tidak. Salah penerimanya. Salah si penerima. Karena bagaimana saya memperlakukan firman Tuhan itu menentukan apakah saya akan menghasilkan buah-buah. Jadi nggak ada salahnya dengan penabur, nggak ada salahnya dengan bibitnya. Yang salah hati seorang penerima. Kalau ke sini, yang salah dia yang menentukan hati masing-masing. Jadi kalau firman Tuhan di akhir zaman sudah diberikan, hati-hati kalau kita tolak, jangan main terima juga. Jangan main tolak. Dari mana saya bisa percaya, saya bisa terima? Dari mana saya bisa terima? Apa saya punya patokan bahwa ini benar? Firman Tuhan dan roh nubuat. Yesaya 8:20. Oke, sebelum itu betul uji 1 Tesalonika 5:21. Saya harus uji segala sesuatu. Jadi 1 Tesalonika 5:21 dibilang, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik, dan jauhkanlah dari segala macam yang jahat. 1 Tesalonika 5 ayat 21 dan 22. Jadi semua itu harus diuji. Jangan main tolak, jangan main terima. Dan Tuhan Yesus bilang di Matius 7:16, semua itu bisa diketahui dari buah. Ini menghasilkan buah? Tidak. Tapi buah itu akan dihasilkan setelah orang itu menerima kabar dulu. Bibit. Jadi harus terima bibit dan menghasilkan buah. Tapi kalau buah bibitnya sudah ditolak, apa buahnya? Nggak ada buah. Oke, jadi saya bisa uji apa itu benar atau tidak. Yesaya 8:20. Yesaya 8:20. Apa pertanyaannya? Dari mana saya tahu? Jadi kalau semua harus diuji, apa patokan ujian saya kan? Dari mana saya mau uji? Kalau ini benar atau salah, harus ada patokan yang nggak pernah berubah. Yesaya 8:20 ini patokan kebenaran, di mana saya bisa uji segala sesuatu. Dia bilang apa? To the law and to the testimony. Sesuai dengan hukum dan kesaksian. Kalau tidak sesuai dengan ini, karena tidak ada terang, artinya gelap. Gelap artinya salah. Jadi semua yang saya terima, jangan main tolak, jangan main terima, uji dulu apakah sesuai dengan hukum dan kesaksian. Nah, apa itu hukum, apa itu kesaksian? Apa hukum, apa kesaksian? Hukum ialah firman Tuhan. Kesaksian apa? Coba ke Wahyu 19:10. Wahyu 19:10.
Denny sudah bilang. Kesaksian itu apa? Karena saya punya keselamatan, nggak boleh saya patokan kepada apa yang orang bilang, walaupun saya senang orang itu. Karena yang akan selalu benar ya firman Tuhan. Ini nggak bisa main-main dengan keselamatan kita. Apa saja yang saya bilang di sini, kalian pun harus uji. Jangan main terima karena kenal sama saya segala macam. Oh, saya nggak mau main terima. Harus diuji. Dan kalau salah, tolong bilang, ini salah, buktikan. Oh iya benar, betul ya. Kalau enggak, harus diuji. Nah. Oke, apa dia bilang? Yesaya Wahyu 19:10. Dan habis itu Yohanes mau tunduk dan menyembah malaikat yang memberi vision itu. Lalu malaikat bilang, jangan kau lakukan hal itu. Sembahlah Tuhan. Aku ialah fellow servant, right? Yang memiliki testimony of Jesus, testimony, kesaksian. Karena kesaksian itu ialah roh nubuat. Jadi saya punya patokan ialah the Bible and the Spirit of prophecy. Kalau tidak sesuai dengan apa yang dibilang Alkitab dan roh nubuat, karena tidak ada terang, bukan berdasarkan katanya dia, oh nggak bisa. Itu saya pasti akan bilang, pasti. Karena tidak sesuai dengan ini. Coba kita begini, kita ambil contoh ya. Saya Hawa, saya jalan-jalan ke pohon yang sudah dilarang. Oh, buahnya kenapa sih? Bagus sekali, nggak boleh dimakan. Apa sih bedanya dengan pohon-pohon yang lain? Ya, Tuhan bilang jangan. Maksa. Tiba-tiba, apakah Tuhan bilang kamu nggak boleh makan semua pohonnya? Oh, siapa bilang? Dia bilang boleh semua kecuali satu nggak boleh makan. Tuh. Lalu Hawa mulai dengar-dengar firman daripada setan. Nggak apa-apa, coba pegang nggak apa-apa, makan pun nggak apa-apa. Akhirnya Hawa apa? Tertipu. Pegang dan makan. Apakah Hawa sudah uji? Enggak. Karena dia harus uji. Ini kedengarannya bagus. Saya suka sekali. Bagus sekali. Dan ini ular bisa terbang. Aduh, indah sekali. Bagus sekali. Tapi katanya dia, saya harus uji dengan ini dan ini. Dan ini bilang makan mati. Dia bilang makan nggak mati. Saya harus hidup sesuai dengan semua yang keluar dari firman Tuhan. Matius 4:4. Kalau tidak sesuai dengan ini, engkau ular kegelapan. Tidak mau makan. Harusnya begitu. Tapi, kenapa? Ada bilang, kenapa kau makan? Katanya oke. Katanya mematikan. Atau katanya busuk. Atau katanya baik. Semua harus diuji. Nggak bisa saya bilang baik atau sesat sebelum saya sendiri tahu itu sesat atau baik. Saya harus bukti, baru saya bisa bilang ini sesat, ini benar. Tapi kalau katanya mereka bilang, orang bilang, semua bilang, tapi enggak dia bilang, saya sedang mendengar suara ular. Oh, ini menentukan keselamatan kita. Saya mau selamat. Oleh sebab itu, saya akan ikut ini, walaupun saya akan dibenci seorang di dunia, seluruh dunia, saya nggak peduli. Saya akan ikut Alkitab dan roh nubuat. Semua yang saya lakukan, saya bisa buktikan dari sini. Saya mau selamat. Saya percaya saudara-saudara pun mau selamat. Harus kita patokan dari ini. Saya berani untuk berdiri akan kebenaran kalau saya bisa buktikan, dan saya bisa buktikan. Dan saudara-saudara pun harus bisa buktikan itu. Kalau enggak, mana kita punya apa? Fondasi batu atau pasir? Ini fondasi batu. Oke, jadi selama ini kita sebenarnya belajar ini. Tapi pelajaran yang kita telah pelajari selama ini memerlukan 2 kali pertemuan lagi. Dan nggak bisa ketemu 2 kali lagi. Karena minggu depan kita di Colorado dan minggu depannya kita sudah ke airport. Jadi nggak bisa. Oleh sebab itu kita mau belajar ini malam ini. 7 gereja. Dan kita sudah kasih.
Kan sudah dengar kan saya ikutkan 7 gereja? Oke. Jadi kita akan pelajari sesuatu yang malam ini akan habis. Karena kalau kita belajar kita punya the end from the beginning, nggak akan habis, ke Indonesia nggak habis juga, tanggung. Lebih baik belajar sesuatu yang ada isinya dan tahu-tahu malam ini habis. Jadi kita akan pelajari 7 gereja. Pernah dengar itu 7 gereja? Oh, pernah sekali. Oke. Kalau gitu mari kita mulai pelajaran di gereja. Oke. 7 gereja di mana? Asia Minor. Wahyu. Oh, iya. Persis Asia. Coba tolong bilang semua 7 gerejanya. Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Oke. Kenapa di sini ya? It's probably not on PowerPoint then. Iya. Yep, that's why. Okay. Oke, satu lagi. Karena Acil nggak dapat waktu kita pergi Las Vegas, kita kasih Bible study di sana. Dan inilah salah satu topik yang kita berbincangkan. Dan Iwan juga nggak datang. Oh iya. Dan ini pun sudah dengar katanya, jadi kita kasih 7 bulan lah. Loh, Pencet yang di bawahnya kan. Yeah. The other one. oke. Siap? Oke. Mari kita. Sekarang saya pertanyaan. Ada berapa gereja di buku Wahyu? Ada berapa gereja? Pasti ya, baru judulnya aja 7 gereja. Tapi judul kan bisa bikin apa aja. Nah, jadi kita mau cari tahu. Ini adalah satu tanggapan yang bukan main salahnya, yang akan membuat banyak yang sesat, kita akan lihat nanti mengenai 7 gereja. Tapi ini semua akan dibuktikan dari apa? Alkitab dan Nubuat. Jadi bukan saya punya interpretasi. Dan lihat Alkitab dan Roh Nubuat punya pengertian mengenai ini dan ini. Karena apakah kalau saya sudah mengerti sesuatu dan sudah bertahun-tahun diturunkan kebenaran itu bukti bahwa benar? Tidak. Nah ini sudah bertahun-tahun itu bukti benar? Enggak. Itu semua harus dibuktikan di sini dulu. Oke, mari kita baca. Diberkatilah mereka yang membaca, mendengar, dan mentaati apa yang tercatat di buku apa? Wahyu. Artinya apakah ada satu berkat untuk mempelajari buku Wahyu? Oh, makanya kita harus pelajari supaya mendapatkan berkat ini. Apakah kita berkelimpahan berkat? Atau mau lebih berkat lagi? Atau sudah berkelimpahan? Saya nggak perlu kebanyakan. Jadi kalau ada dapat di offer berkat, mau? Oh, mau sekali. Apalagi kalau setan bilang jangan belajar, terlalu sukar itu. Oh, malah lebih mau kan? Oke, mari kita lihat apa berkat. Buku Revelation harus dibuka kepada semua orang, right? Semua orang harus membacanya. Many have been taught, banyak sudah diajar bahwa itu buku masih dimeteraikan. Artinya ada yang bilang nggak usah baca-baca karena sukar dimengerti. Nah, jangan percaya itu karena dia bilang harus dibuka. Tapi itu dimeteraikan hanya kepada mereka yang menolak terang dan kebenaran. Jadi kalau saya tolak terang dan kebenaran, saya bisa mengerti buku Wahyu. Jadi untuk orang yang do not understand the book of Revelation, that's because they reject light and truth. Kebenaran yang terdapat di dalam buku itu harus dikabarkan, must be proclaimed, supaya orang dapat kesempatan untuk mempersiapkan
untuk peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Artinya, the book of Revelation prepares me for what is soon to take place, betul? Kalau nggak belajar wahyu, bisa tahu apa yang akan terjadi? Tidak bisa. Dan kalau tidak tahu, bisa mempersiapkan dengan benar. Tidak. Dan kalau tidak siap, bisa sanggup berdiri di saat Tuhan Yesus datang. Pasti tidak bisa. Artinya, berkatnya ialah saya akan belajar, saya ketahui, saya lakukan, saya hidupkan, saya akan kedapatan siap di saat masa kegoncangan yang besar sekali. Baik. Pekabaran malaikat ketiga harus diberikan sebagai satu-satunya pengharapan untuk keselamatan bagi dunia yang sudah mau binasa. Apakah pekabaran malaikat ketiga itu penting sekali, Dan? Yes. Karena ini menentukan keselamatan orang yang sudah mau binasa. Jadi apakah setan mau kita belajar buku Wahyu? Tidak. Kalau kita belajar pun dia mau kita mengerti? Tidak. Dan kalau kita mengerti, dia mau pengertian kita salah? Ya. Iya. Artinya sangat penting untuk tahu persis dan benar bahwa apa yang diajarkan oleh buku Wahyu. Kalau salah, salah mempersiapkan diri. Oke? Kita terus lagi. Christ came to John exile on the Isle of Patmos. Jadi Tuhan datang kepada Yohanes di tempat pembuangan di Pulau Patmos untuk memberikan kepada dia kebenaran untuk akhir zaman. Dia tulis buku Wahyu kan? Untuk menunjukkan kepada dia apa yang akan terjadi dengan segera di saat perjanjian baru. Dia diberikan satu kehormatan sebagai nabi sama dengan Nabi Daniel pun menerima di perjanjian lama. Jadi perjanjian baru Yohanes Pembaptis, perjanjian lama Daniel menerima satu kehormatan. Yohanes Kekasih. Yohanes Kekasih, bukan Pembaptis itu. Jadi Yohanes the Revelator sama dengan buku Daniel. Daniel karena dua-dua menceritakan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi kita perlu belajar buku Daniel juga. Ya, okay. Instruksi harus diberikan kepada instruksi yang akan diberikan oleh Yohanes sangat penting, di mana Kristus sendiri turun dari surga untuk memberikannya kepada hambanya. Dia tidak izinkan Gabriel untuk berikan pekabaran ini. Dia bilang, saya harus turun sendiri untuk kasih sendiri. Biasanya dia kasih lewat siapa? Gabriel. Dia bilang, saya harus turun sendiri. Penting sekali. Penting sekali. Bukan berarti dia nggak percaya kepada Gabriel, tapi itu sekedar menunjukkan kepada kita bahwa betapa pentingnya pekabaran itu. Right? Mengatakan kepada dia untuk dikirim kepada gereja-gereja. Jadi pekabaran buku Wahyu harus dikirim ke gereja-gereja. Instruksi ialah satu hal yang kita harus dengan hati-hati, dengan tekun dan penuh doa untuk mempelajarinya. Jadi kita harus mempelajarinya dengan tekun, dengan doa. Instruksi Tuhan kepada Yohanes untuk kita penting sekali, harus belajar. For we are living in a time when men who are not under the teaching of the Holy Spirit will bring in false theories. Kenapa? Karena kalau kita nggak mengerti instruksi Tuhan kepada hambanya, banyak orang memiliki kabaran palsu yang akan kasih kepada kita juga. Jadi kalau saya nggak tahu yang benar, yang palsu saya pikir yang benar. Nah, makanya saya harus tahu yang benar supaya pas datang palsu, palsu. Dari mana tahu? Karena tidak sesuai dengan Alkitab. Ya. Dia tunjukkan kepada Yohanes untuk menulis di buku apa yang akan terjadi pada akhir-akhir penutupan sejarah dunia ini. Sangat penting kan? Oke, kita terus lagi. Preconceived ideas atau preconceived opinions. Dan ini apa? Dia punya PCI. Kalau kita bilang PCI karena panjang ngomong-ngomong ini, bilang PCI adalah preconceived opinions. Preconceived opinions ialah saya punya satu tanggapan yang saya sudah cetuskan dan tentukan mengenai satu hal yang saya tidak mau lepaskan walaupun dibuktikan salah. Jadi saya mau ambil kesimpulan. Jadi saya mau ambil keputusan. Saya mau ambil satu kesimpulan. Saya punya kesimpulan ya yang selalu saya gunakan. Hanya itu warnanya kuning karena itulah yang diajarkan saya dari TK.
Dan semua guru-guru yang ngajar sama saya bilang bahwa langit itu warnanya kuning. Lalu ada orang, ini PCI ya, ini hadiahnya PCI. Lalu ada yang bilang, you know what? Saya mau kamu belajar Alkitab. Mau belajar apa? Tentang warnanya langit. Saya mau hadir, saya mau tunjukkan bahwa itu kuning. Kuning? Biru. Oh, sesat dong. Sesat dong ajarannya. Buktikan dulu dong dari Alkitab. Enggak bisa. Karena saya sudah diajar dari dulu kalau bahwa kuning. Pasti ini sesat, pasti ini sesat. Loh, buktikan dulu dong. Mesti dibuktikan dari Alkitab dan kesaksian. Enggak. Pokoknya ini sudah salah, pasti sesat. Itu apa? Preconceived idea. Saya mau mempertahankan karena sudah lama saya percaya itu, tapi itu bukan bukti bahwa itu benar. Karena kalau mas saya, oke, kamu punya patokan kebenaran apa? Alkitab Roh Nubuat. Oke, mari buktikan. Pas lihat, biru. Artinya selama ini salah dong. Nothing wrong with that. Nothing wrong kalau salah, ya rubahlah. Karena yang harus menunjukkan benar itu apa? Ini dan ini. Jadi kalau saya dapati biru, loh, kok biru? Artinya yang bilang salah dong. Ya? Manusia bisa salah. Ini nggak bisa salah. Itu namanya apa? Preconceived opinions. Tapi kalau dia masih bekeras kepala, dia bilang biru. Langsung dia bilang gini, pasti bahasa Ibrani-nya kuning. Coba lihat Ibrani. Pas Ibrani biru. Apa yang tulis ini? Daniel. Saya nggak tahu kalau saya bisa percaya Daniel 100%. Manusia. Begitu sekarang akhir zaman. Sudah dibilang biru, sekarang kayaknya biru supaya cuma kelas 3 SD. Saya nggak tahu kalau saya benar-benar bisa percaya Miss White. Oke, kamu percaya kamu punya diri atau Miss White? Sudah lihat itu betapa mengerikannya PCI itu. Kenapa Tuhan Yesus ditolak? Kenapa murid-murid Tuhan Yesus kaget waktu Tuhan Yesus mati? Karena mereka mengharapkan Tuhan Yesus membebaskan mereka dari kekuasaan Roma. Nggak mati. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, aku akan pergi ke Yerusalem dan aku akan dibunuh, tapi dalam 3 hari aku akan dipakai kembali. Petrus bilang, nggak bisa ini tidak sesuai dengan kita punya pengertian dan ajaran Alkitab yang kita mengerti selama ini. Nggak bisa Tuhan Yesus, kamu seakan-akan salah. Loh, kok Tuhan Yesus salah? Karena saya punya apa? PCI, sampai mati pun nggak mau percaya. Kok bisa ya? Loh, karena saya memiliki PCI yang saya tidak mau tinggalkan. Sedangkan firman keluar dari Tuhan Yesus punya mulut pun saya tidak percaya. PCI mematikan. It's deadly. Jadi semua saya harus rendah diri. Oh Tuhan, kalau gitu salah dong. Oke, koreksi saya supaya saya jangan sesat. Karena saya nggak mau. Kuning. Pas Tuhan Yesus datang, loh kok biru? Sudah dibilang-bilang. Saya sudah bilang, kenapa kamu nggak mau percaya? Oke lah Tuhan, saya percaya sekarang. It's too late. Atau begini. Kuning. Oke. Mau belajar apa? Biru. Nggak belajar. Siapa yang ngajar? Dokter apa? PhD apa? Sekolah kemana? Dia nggak ada pendidikan. Sudah jauh pasti salah. Murid-murid Tuhan Yesus nelayan pasti bau lagi. Kalau saya nggak mau rendahkan diri, seorang utusan Tuhan menjadi satu ujian kepada si penerima. Karena cuma dokter-dokter yang diberikan pasti percaya walaupun salah. Tapi kalau nelayan walaupun benar ditolak. Karena si pemberita itu menjadi ujian bagi pendengar. Bahaya bagaimana saya memperlakukan kebenaran itu menentukan keselamatan saya. Mengerikan sekali. Saya harus rendah diri. Saya punya titel di hadapan Tuhan nggak ada artinya. Titel itu ciptaan manusia, tapi saya di mata Tuhan orang berdosa. Dan kalau tidak rendahkan diri, nggak akan masuk surga. Sebagaimana setan pun nggak akan pernah masuk surga. Jadi, itulah saya punya. Nah, mari kita lihat apa ini preconceived opinions.
Jangan percaya hikmat kebijaksanaan siapa saja manusia, atau kepada penyelidikan orang siapa saja. Jadi jangan percaya manusia, jangan percaya apa yang diselidiki manusia. Pergi ke Alkitab untuk dirimu sendiri. Artinya, ngapain saya dengar orang lain? Nggak ada salahnya dengar orang lain. Kalau saya dengar orang lain, sudah bisa cukup untuk percaya, atau saya harus ke Alkitab dan buktikan ini yang Randy bilang benar nggak? Benar, oke. Atau kalau salah, oke, salah. Tapi kalau saya suruh lihat, oh, memang benar, loh, memang benar kok, loh, memang benar, roh nubuat memang benar. Tapi kalau tidak, betul kan? Jadi saya harus pergi ke Alkitab dan buktikan ini orang bilang benar nggak? Walaupun saya suka saya punya opa, saya punya teman, punya orang tua, nggak ada salahnya suka mereka, tapi jangan main percaya, jangan main tolak, harus buktikan Alkitab dulu kan. Singkirkan kita punya apa? PCI, singkirkan saya punya pendapat yang saya sudah cetus dengan hati yang rendah, rendahkan hati. Kalau saya sudah bertahun-tahun mempelajari Alkitab di sekolah yang sangat tinggi, tiba-tiba seorang pemungut cukai bilang saya sesuatu dari Alkitab yang benar dan akan mengkoreksi saya yang sudah bertahun-tahun ke sekolah, saya mau ditegur seorang yang masih ingus-ingusan. Siapa kamu? Waktu kamu masih kecil-kecil saya lagi di sekolah. Oh, apa hubungannya dengan kebenaran? Saya sudah dari dulu ke sekolah, kamu masih SD. Loh, apa hubungannya dengan kebenaran? Artinya, kalau nggak mau rendahkan diri, itu siapa? Setan nggak mau rendahkan diri. Siapa punya karakter itu? Setan. Bahaya sekali. Singkirkan kita punya PCI, karena dengan hal itu kita akan menerima benefit. Kalau kita tidak akan terima benefit kecuali kita datang ke kaki Tuhan Yesus sebagai anak kecil. Anak kecil nggak ada pusing amat. Kamu salah, oke, no problem. Itu salah, oke, no problem. Kalau orang terpelajar salah, oh ya, apa kamu bilang saya salah? Oh, nggak bisa. Jadi lebih ditinggikan, lebih sakit jatuhnya. Siapa yang akan masuk surga yang sangat tinggi? Dia yang berani untuk merendahkan dirinya. Setan yang mau meninggikan dirinya, dia yang akan dicampakkan ke samping tombak. Oke, PCI. Biarlah mereka yang mencari kebenaran menerima Alkitab sebagai inspirasi firman Tuhan, menyingkirkan semua mereka punya PCI dan menerima firman Tuhan dalam kesederhanaannya. Jangan ditambah bumbu-bumbu segala macam. Sebagaimana dia bilang, itulah kita terima. Kita compare Alkitab dengan Alkitab. Jangan pergi mempelajari Alkitab dan bawa ide-ide kita. Dan bikin kita punya ide menjadi pusat daripada kebenaran itu. Jadi Alkitab bilang, oh itu nggak sesuai dengan saya. Alkitab bilang, oh itu nggak sesuai dengan saya. No, saya harus bilang, oh saya nggak sesuai dengan itu. Saya nggak sesuai dengan itu. Bukan, oh ini Alkitab pun salah nih, nggak, karena ini benarnya enggak. Saya harus rela. Oh kalau salah oke. Ini Alkitab bilang, ini untuk introduction untuk 7 gerejanya. Karena 7 gereja PCI gede sekali. Makanya di setup dulu ya. Kita harus singkirkan semua ide di pintu penyelidikan dengan hati yang rendah dan bersembunyi di dalam Kristus dengan doa yang sungguh-sungguh. Kita harus mencari hikmat dari Tuhan. Oke. You must go to the scripture. Cari Alkitab sendiri. Kita sudah baca kan tadi. Tapi saya mau tambah lagi. Di mana tadi? Oke, sudah di sini tadi. The Lord of heaven has led the mind of man to make a specialty of studying the scripture, and when those scripture are presented, jadi Tuhan sudah izinkan kita mempelajari firman Tuhan, dan waktu kita mempelajarinya, He has given me reasoning powers. Jadi saya ada apa? Reason.
Yesaya 1:18 apa? Come let us reason together. Artinya reason, saya harus ada hak untuk mengolah dia punya firman Tuhan sendiri. Nggak boleh bilang, oh itu artinya ini, artinya gini, artinya ini, artinya ini. No, saya harus ada hak untuk mengolah firman Tuhan. Oh, pengertian yang gini. Karena yang tuntun saya apa? Roh Suci. Nggak boleh orang bilang, oh salah itu, harus begini, begini. Oh, nggak boleh. Harus Roh Suci yang pimpin saya punya pikiran. I can see the evidence just as well as he can see it. Saya bisa lihat, saudara pun bisa lihat. I can find the evidence, saya bisa temukan sebagaimana saudara pun bisa temukan. Jadi nggak bisa bilang, saya kalau belajar Alkitab harus pakai saya punya bahan-bahan karena hanya saya yang bisa cari dia punya fakta-fakta dari Alkitab dan internet atau apapun. Nggak bisa, nggak bisa. Oh saya pun bisa cari, enggak. Cuma saya yang bisa cari, harus pakai ini. Nah saya bilang ini bukan cuma dari langit-langit aja, ini sudah terjadi semua, makanya saya bilang. Saya bisa keluar dan berbicara kebenaran karena saya tahu itu kebenaran, karena saya cari sendiri. Nggak pernah berfirmanlah Tuhan, bertobatlah engkau. Siapa yang bilang? Dia bilang bertobat. Loh kamu bilang apa? Pokoknya dia bilang bertobat. Saya harus bilang harus begini karena saya sudah cicipi firman Tuhan sendiri. Apakah saya bisa pergi dan bicara dengan sangat berani kalau saya sendiri belum mengalaminya? Nggak bisa, nggak bisa. Makanya saya harus lihat sendiri. Contohnya, waktu Zakius pergi mau menemui Tuhan Yesus di Lukas 19. Kalau dia pergi, kalau dia lihat, aduh, ini orang tinggi-tinggi ini mempersusah orang yang pendek saja nih. Oke lah, beginilah. Yang tinggi-tinggi, tolong bilang tentang Tuhan Yesus ya. Saya di belakang kamu, soalnya kamu terlalu tinggi dan kamu singgir. Bilang apa sekarang? Dia pakai baju apa? Dia pakai selop apa? Dia modelnya kayak gimana? Lalu yang tua-tua, yang tinggi-tinggi bilang, oke, dia lagi bilang ini, Zakius, dia bilang gini. Oh, terima kasih, saya sudah puas. Apakah dia lakukan itu? Tidak. No, dia bilang, oke, kamu nggak mau izin, saya naik pohon supaya saya bisa lihat sendiri. Oh, there it is. Amen. There it is. Saya nggak puas laporan orang lain. Saya harus naik pohon sekalipun untuk cari sendiri. Supaya waktu saya punya keluarga bilang, sudah lihat Tuhan Yesus? Sudah. Laporan siapa? Mata sendiri. Amin. Amen. Begitu kita harus cari firman Tuhan. Kalau enggak, saya jamin kita akan ditipu saja. Karena setan adalah satu pelajar Alkitab yang tekun. Walaupun dia tambah dan kurangi satu kata saja. Dan kalau kita nggak tahu, kayaknya saya pernah dengar itu kata itu benar di dalam Alkitab, padahal dia sudah cabut satu kata atau tambah satu kata. Bahaya sekali. Oke, saya tahu itu kebenaran dan oleh sebab itu saya bisa mempersembahkannya bukan sebagai hasil orang lain punya pikiran, tapi saya bisa mempersembahkannya sebagaimana wanita Samaria. Waktu dia memberikan kesaksiannya bahwa dia sendiri sudah menemukan Mesias. Mereka pergi menemukan dia dan mereka bilang setelah diundang oleh wanita ini, kami untuk diri kami sendiri telah melihat dia. Kami sudah mendengar dia sendiri. Dan kami tahu karena kami sudah lihat dan dengar sendiri bahwa dia memang Kristus. Bukan karena wanita itu bilang. Ini dia. Cari Alkitab harus begini. Ini menentukan keselamatan. Kalau enggak, aduh, bahaya. Ini menentukan keselamatan. Saya tahu siapa yang belajar Alkitab sendiri dengan enggak. Saya tahu. Dia tahu, oke, kamu ngomong-ngomong aja. Saya tahu kamu cuma kutip-kutip orang, nggak bisa menghasilkan Alkitab sendiri. Kamu cuma kutip-kutip. Saya tahu. Kita akan ngomong, kamu akan tertipu. Tapi kalau saya bisa tahu, saya bisa buktikan semua dari Alkitab, dia bilang, oh, mana ini ya? Oke, bisa. Kebenaran akan membuat kita bebas dari belenggu apa? Kesalahan nggak pernah tidak membinasakan. Artinya kesalahan selalu menghasilkan binasa.
Selalu. 1 titik pun. Nggak apa-apa. Yang penting salahnya 0,5%. Nggak apa-apa. Bisa itu? Salah nggak pernah tidak bahaya. Artinya salah selalu. Oleh sebab berapa perkataan Hawa makan buah yang terlarang? 1. Tuhan bilang, kamu pasti akan mati. Satan bilang, kamu pasti tidak akan mati. 1 kata bikin semua salah. Tidak pernah kesalahan, tidak pernah menyucikan, tapi selalu menghasilkan kebingungan dan perselisihan. Selalu kesalahan itu selalu berbahaya. Artinya nggak boleh salah dalam firman Tuhan. Nggak boleh. Kalau salah jalan nggak apa-apa. Salah beli buku nggak apa-apa. Salah bayar nggak apa-apa. Salah kebenaran apa-apa. Musuh memiliki satu kuasa atas pikiran kita that are not, yang tidak dipertahankan oleh doa dan ditetapkan oleh firman Tuhan. Jadi tanpa doa dan firman Tuhan, musuh bilang ini benteng kok pintunya kebuka ya. Kenapa dia buka-buka? Apa yang bisa tutup terhadap setan? Doa dan Alkitab, benteng lawan setan. Dan engkau akan mengetahui kebenaran itu, dan kebenaran itu akan membuat saudara dibebaskan. Oke. Itu kita punya introduction. Sekarang kita mulai. 7 gereja-gereja. Ingat, mudah-mudahan saudara-saudara sudah tinggalkan PCI di pintu. Mudah-mudahan, karena kita akan lihat dari Alkitab dan Roh buat apa itu 7 gereja-gereja. Kita teruskan. Saya di dalam roh, dalam hari Tuhan, in Lord's Day. Dan ini bukan hari Minggu, kita tahu, ini hari Sabat. Ini siapa? Yohanes yang dikasihi Tuhan. Dan mendengar suara di belakang saya seperti trompet. Dan mengatakan, akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Dan apa yang kau lihat, tulislah di dalam buku dan kirimlah ke 7 gereja-gereja di Asia: Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Oke. Itu jawabannya. Ada berapa gereja? 7. Apakah saya bisa mengambil kesimpulan berdasarkan satu pernyataan? Nggak bisa. Harus berapa pernyataan untuk meneguhkan saya punya kesimpulan? 2 atau 3. 2 atau 3. 1 Korintus 13, 2 Korintus 13 ayat 1 katakan, berdasarkan 2 atau 3 saksi, segala hal akan ditetapkan. Based on 2 or 3 witnesses, everything shall be established. So, apakah cukup untuk bilang ini 1? No, mari kita lihat terus lagi. Oke. Sebelum ini, kita akan hapus dulu ini ya, karena ini akan banyak digambar. Di sini kita mulai belajar. Ini mulai belajar. Nama-nama daripada 7 gereja. Oke, supaya jangan di itu, kita mundur lagi. Nama-namanya apa? Efesus, Halo? Smyrna, Inggris dengan Indonesia dicampur saja kan? Philadelphia udah mau habis tempat. Nggak apa-apa. Oke, ini nama ini? ya, Oke, mari kita ulang lagi ya. Mari kita lihat. Ini nama. Ada berapa nama? 7. Nama-nama dari 7 gereja. Ini dia? Ada berapa nama? 7. Nama-nama melambangkan gereja di dalam periode-periode di zaman Kristen.
Jadi nama melambangkan apa? Periode. Periode. Artinya ada berapa periode dalam sejarah Kristen? 7. Apakah nama melambangkan gereja atau periodenya? Periode. Artinya yang 7-nya apa? Gerejanya atau periodenya? Periodenya. Jadi ada 7 period, era, periode. Ya, zamannya, boleh dibilang. Zaman waktu. Jadi kayak gini ya. Kalau saya ambil 7 langkah. Langkah pertama, langkah kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi waktu dari, bilanglah langkah pertama 1. Ini periode dari tahun ini sampai tahun ini. Ini periode namanya Efesus. Bukan gereja, ini periode. Ini periode Smyrna dari tahun ini sampai ini dan seterusnya. Jadi ada 7 periode, tapi ini bukan 7 gereja. Periodenya 7. Baik. Oke, terus. Angka 7. Jadi angka 7-nya apa dan? Angka 7-nya menyatakan kesempurnaannya, dan itu sebagai simbol bahwa pekabaran-pekabaran ini akan sampai di akhir zaman. Jadi 7 artinya sempurnaan daripada pekabarannya. 7 melambangkan gereja atau sempurna? Sempurna. Ada berapa gereja? Nggak dibilang. Nggak dibilang. Ada berapa periode? 7. Angka 7 melambangkan apa? Kesempurnaan dari pekabaran yang ditujukan kepada gereja-gereja di 7 periode. Ini yang sekarang ini yang periodenya atau yang zaman dulu? Karena saya pergi ke Turki waktu itu, lihat gereja, mereka kasih tahu ini gereja Efesus, kami pergi tapi tinggal puing-puingnya gitu. Betul. Terus ini gereja Smyrna, ini gereja Laodikia gitu. Jadi ini gereja-gereja yang ada di bangunan-bangunan di kota-kota Efesus, Smyrna dan seterusnya adalah gereja-gereja lambang yang dilambangkan oleh 7 periode itu. Jadi memang ada gerejanya, ada. Tapi itu melambangkan 7 periode sampai akhir zaman. Dan kita akan lihat ini tahun berapa sampai tahun berapa. Jadi ada gereja yang memang di sana, Asia Minor itu ada 7 memang gerejanya. Tapi itu melambangkan 7 periode sampai Kekristenan. Tuhan Yesus datang. Jadi bukan nama gereja. Bukan, betul. Namanya ada arti lain lagi, betul. Jadi ingat, ini nama ya. Efesus bukan arti namanya periodenya, enggak. Ini nama sekedar menunjukkan periodenya, tapi arti namanya beda lagi nanti. Betul, bagus. Pertanyaannya sangat bagus, artinya mengerti. Jadi ingat, arti dari Efesus bukan hanya untuk periode itu. Nanti kita akan baca ya. Jadi kalau Efesus artinya tukang marah. Artinya orang yang di sini semua tukang marah, di sini bukan, enggak. Artinya kalau tukang marah bukan hanya dalam periode ini. Tapi Efesus itu hanya menunjukkan ini periode Efesus. Tapi arti namanya bisa saja artinya dilambangkan oleh siapa saja di periode siapa saja. So far, okay? Ya, betul. Kita tahu ini ya berat sedikit, nggak apa-apa. So far, kita jalan terus. Ini baru kan baru. Okay? Ini ulang-ulang terus, oke? Jadi nama ini melambangkan periods. Bahwa ada 7 nama melambangkan kesempurnaan daripada pekabarannya. So far, oke? Kesempurnaan. Jadi apakah 7 itu 7 gereja? No, 7 itu complete message. Artinya message yang akan diberikan kepada masing-masing itu nggak cuma sampai di sini, lalu nggak ada message solutionnya untuk ini, nggak. Message-nya sampai Tuhan Yesus datang akan bisa diterima oleh periode terakhir sekalipun dengan kondisinya. Betul kan? Karena masing-masing memiliki kondisi yang perlu dibaiki kan? Ada yang nggak perlu, tapi 2. Jadi masing-masing punya kondisi bisa ditanggulangi oleh pekabaran yang mencakup sampai akhir zaman. Itu melambangkan nomor 7. That represent number 7, okay? Nah, sekarang simbol, okay? While simbol yang digunakan
menyatakan kondisi gereja. Ini simbol. Efesus ini namanya, arti namanya simbol. Nah, kita mau cari tahu Efesus artinya apa. Nah, ini ambilin aja. Laodikia. Simbol daripada apa? Lau-lau, som-som kuku. Oke. Jadi simbol ialah kondisi gereja di periode yang berbeda di seluruh sejarah gereja. Artinya apakah Laodikia hanya di sini atau bisa di mana saja? Bisa di mana saja. Hebat. Mulai kebuka kebenaran ini. Oh, mulai kebuka. Oke. Bagaimana kalau kita uji dulu? Mesti kan? Kalau enggak, iya, padahal nggak ngerti. Sure, benar-benar mengerti. Kalau enggak, pas pulang ini bilang ini sih nggak pernah bilang itu. Kenapa nggak tanya? Saya ujian ke kamar mandi. Oh, Jangan lari. Saya buang ke kamar mandi. Buang yang isi airnya ini. ujian. Nah, ini mau ujian dulu. Oh, ada permintaan untuk ulang lagi. Oke, kita ulang lagi. Nama daripada 7 gereja-gereja ini, namanya kan? Namanya Efesus. Bukan artinya, namanya. Jadi kayak Randy. Oke, tapi Randy itu ada artinya. Yang mau tahu ialah namanya toh, nggak tahu artinya. Artinya lain, namanya lain, 7-nya lain. Okay? Jadi namanya, oke, ada berapa nama? 7, melambangkan 7 periods. Angka 7-nya melambangkan message ini komplit, kan 7 komplit. Dan dia punya lambang atau karakter daripada nama ialah kondisi-kondisi yang dimiliki berbagai macam gereja dalam periode apa saja. Oke? Okay? Number 1. Bisa nyontek di sini dan bisa nyontek di sini. Saya sekarang sakit. Saya sekarang ada penyakit. Dan penyakit ini ialah penyakit nggak bisa ambil kesimpulan. Saya nggak bisa ambil kesimpulan. Saya mau panas atau dingin deh. Saya mau panas. Tapi saya cinta dingin juga. Oke, saya mau dingin. Tapi saya cinta panas juga. Oke, betul. Di mana periode di mana terdapat penyakit itu? Periode di mana terdapat? Di mana aja. Oke, Laodikia atau di mana saja? Di mana saja. Tadi ada yang bilang Laodikia sudah berubah pikiran. Berarti yang dulu mana aja. Apakah terdapat di periode Laodikia? Bisa. Bisa. Apakah harus di situ? Tidak. Pes. Oh, hebat. Ulang lagi, Iwan tak ada. Ulang lagi, Iwan tak ada. Jangan sampai ada ya kan? Jangan sampai ada yang Semua pes kecuali Iwan kayaknya. diulang lagi. Iwan. Oke. Saya mau bilang kondisi-kondisi masing-masing. Dan ini perlu dihafal dengan cepat. Meninggalkan kasih pertama. Jadi panas-panas, you know. Right? Panas-panas titik-titik. Artinya mula-mula panas tiba-tiba dingin, tahu kan? Panas minuman. Ini setia sampai mati. Ini kompromi dengan dunia. Ini mati. Ini memiliki nama tapi sebenarnya mati. Tuh. Mayat hidup, betul sekali. Mayat hidup ini sadis. Mayat hidup. Zombie. Walking dead. Zombie. Ini setia sampai Tuhan Yesus datang. Ini kita tahu. Lau-lau. Oke. Pertanyaan. Pergamos. Gereja keberapa? 3. Pergamos, gereja keberapa? 3. Menurut dari susunan.
Iya, kalau menurut Pergamos gereja keberapa? kalau menurut Jangan malu-malu. Kondisi ketiga. sesuai dengan Oke, Pergamos gereja ke Tiga. ada. Pergamos period ketiga, bukan gereja ketiga. Oh, betul. Betul kan? Karena ini periode, ini bukan gereja. Nggak ada 7. Nggak ada 7. 7 bukan komplit gereja. Tapi urutan tidak menentukan ya. makanya period kan. Ya, ini periode. Ya artinya periode 1 bukan berarti harus di periode 1, enggak gitu. Ya, periode Maksudnya satu, periode apa? satu. Periode Jadi satu, kalau, periode kalau periode 1 itu urutan pertama. Memang terjadi itu dulu. Urutannya memang itu, tapi periodenya. Tapi jawabannya periode tadi pertanyaannya kan gereja. Pertanyaan gereja, apa? gereja dan periode kan. Yang Oke. biasa lah jebak-jebak gitu. Oke, tanya ya. Saya seorang dokter. Dan saya pergi lalu saya bilang, saya mau mengobati siapa saja yang sakit. Lalu dia bilang, salah satu di akhir zaman bilang gini, saya ada penyakit Pak. Lalu dia bilang, apa penyakitmu? Saya telah meninggalkan kasih pertamaku. Loh? Saya telah meninggalkan kasih pertamaku. Lalu dokter bilang, sorry, saya hanya bisa mengobati orang di periode ini. Tuh. Jadi saya seorang dokter. Dia bilang, apa penyakitmu? Hidup di sini. Saya punya penyakit meninggalkan kasih pertama. Dokter bilang, sorry, saya hanya bisa mengobati orang di periode ini. Apa yang salah? Yang sakit atau dokter? Kenapa? Tidak Karena punya skill yang lain. ini Tidak sesuai dengan diagnosis. karena itu kasih pertama apa? Nggak bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini kan? Kalau dia bilang saya hanya bisa di sini, jadi dia percaya saya hanya bisa kondisi lau-lau, padahal kondisi ini bisa ada di sini juga. Karena ini meninggalkan kasih pertama, ini bisa dimiliki oleh orang di periode ini. Tuh, oke. Kayaknya kalian sudah PS, kita terus saja. Oke. Kalian sudah PS ini. Oh ya? Oh, nanti uji lagi. Oke. Jadi ada berapa gereja? Banyak gereja. Ada 7 periode. Ada 7 periode. Ada berapa penyakit? 7. Baik, untuk sekarang saya terima. Karena ada 2 yang tidak memiliki penyakit. Tapi Smyrna dengan Philadelphia tidak ada penyakit. Tapi nggak apa-apa, berdasarkan pengetahuan yang terbatas selama ini, yes, bagus. Kita perlu teliti ya. Betul. Ini Terus lagi kayaknya ya. Pekabaran ini akan mengobati segala macam pekabaran dilambangkan oleh Angka pekabaran ini akan mengobati segala macam penyakit dilambangkan oleh angka 7. Angka 7, completeness. nomor 7. Betul? Nah, jadi semua penyakit akan diobati oleh pekabaran ini. Itu dilambangkan oleh apa? Nomor 7. 7, karena 7 message-nya komplit kepada segala macam penyakit. Betul kan? Nah, ini baru diputar sedikit. Gak apa-apa, diputar balik akhirnya sudah hebat. Jadi pekabaran akan, kalau dokternya berdiri di sini lah, lalu bilang, saya lagi sakit di sini. Dia bilang, sorry, saya punya pekabaran cuma sampai di villa. Benar? Salah. 7, kamu bisa menjangkau orang di ujung akhir zaman. Itu melambangkan 7. The message is complete. Nah, itu Jadi kan. kalau berkabaran 777 bisa. Kelebihan tuh. Nah, saya bisa buktikan. Nggak ada di Alkitab dan Roh Nubuat. Nggak ada di Alkitab dan Roh Nubuat. Anyway, kita terus lagi. Oke, kayaknya kalian sudah hebat. Oke, kita terus lagi. Pekabaran yang diberikan kepada gereja-gereja di Asia menggambarkan kondisi daripada apa yang terjadi, apa yang terdapat di dalam gereja-gereja di dunia sekarang.
Jadi pekabaran-pekabaran ini, ya, jadi pekabaran-pekabaran yang ditujukan kepada mereka, karena ada penyakit-penyakitnya. Ngapain kasih pekabaran kalau nggak ada penyakitnya? Kan? Jadi pekabaran-pekabaran ini yang ditujukan kepada gereja-gereja di Asia, karena ada kondisi-kondisinya yang sekarang ada. Sekarang ini apa? Di periode ke-7 bukan cuma lau-lau, banyak lagi ada. Loh. Nama daripada gereja ialah simbol daripada gereja-gereja dalam periode era Kristen yang berbeda-beda. Namanya simbol. Periode. Nama 7 periods. 7 time period. Nomor, angka daripada gereja 7 menunjukkan komplit dan simbol daripada fakta bahwa kabar ini akan menjangkau ujung akhir zaman. 7 2 kali. 7 komplit, bukan jumlah gereja. Nah, kenapa ini dibesar-besarkan? Kenapa yang dibilang-bilang dari tadi 7 itu bukan simbol jumlah gereja? Kenapa dibilang-bilang? Karena ini akan membuat banyak orang hilang dengan pengertian yang salah ini. Kita kan gereja ke-7, mau kemana lagi? Benar itu? Salah. Siapa bilang cuma ada 7 gereja? Nggak pernah dibilang ada berapa gereja. Ada 7 periode. Sudah pernah dengar itu? Ya. Kita kan gereja Laodikia ke-7. Siapa bilang Laodikia gereja? Laodikia itu kondisi. Dan siapa bilang ada 7 gereja? Betul? Jadi kalau bilang, kita kan gereja ke-7, masa mau bikin gereja ke-8, siapa bilang ada 7? Ngapain mau bikin Kita 8? ajarin ada 7 gereja dulu. Sebelum sudah mau lihat kenapa bisa bahaya sekali pengertian ini. Makanya, ini kesalahan yang dicetuskan oleh salah pengertian ini. Apa kondisi Laodikia? Apakah Laodikia ini hanya terdapat di sini atau di mana saja bisa? Di mana saja bisa. Tapi kalau saya pikir Laodikia hanya di sini dan ini gereja ke-7, artinya gereja ke-7 lah yang memiliki kondisi Laodikia. Mau kemana lagi? Biar busuk-busuk. So memang begitu. Oh boy. Oh, bisa lihat bahayanya. Karena sudah busuk-busuk, well mau kemana lagi? Nggak ada nomor 8, nggak bisa mundur. Oke, Tuhan akan selamatkan saya walaupun saya baca kita pun enggak. Salah lagi. Sudah lihat bagaimana PCI bisa mematikan orang? Dokter. Makanya dari situ perkataan seperti ini keluar. Biar busuk-busuk bau-bau tinggal di Bahtera nomor 7. Bahtera 6 aja nggak ada. Jelasin PCI-nya. Nah iya tadi. Jadi nggak ngerti. Oh, PCI ialah satu pengertian yang sudah dicetuskan sebelum melihat fakta-fakta dari Alkitab, tapi saya akan pertahankan karena sesuai dengan saya punya pengertian yang sudah dibagi-bagi dari dulu kala, dan saya tidak mau rubah walaupun ditunjukkan dari Alkitab karena sudah lama saya pegang itu PCI, Preconceived idea. preconceived idea. Sudah lihat pengertian itu sana? Karena umat Tuhan di akhir zaman ialah orang yang memiliki hukum dan kesaksian. Wahyu 12:17. Jadi kalau saya punya kondisi Laodikia, saya nggak akan selamat dalam kondisi Laodikia. Saya harus keluar dari kondisi itu. Tapi mereka pikir kamu keluar dari gereja ke-7. No, saya keluar dari kondisinya. Karena nggak ada gereja ke-7. Tapi karena mereka bilang 7, jadi mau kemana lagi dan? Loh, kemana? Saya mau ikut Alkitab dan Roh Nubuat. Oh, kamu mau bikin gereja ke-8? Siapa bilang gereja ke-8? Nggak ada gereja ke-7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, atau 8. Bisa lihat kan bahayanya? Apa yang tadi kita sudah pelajari mengenai bangsa Israel waktu tentara Roma datang mau membinasakan kota Yerusalem. Mereka apa? Mereka hire, mereka sewa, nyogok nabi-nabi palsu untuk bilang apa? Jangan tinggalkan kota Yerusalem. Ini kan kota Tuhan, biji mata Tuhan. Jangan tinggalkan, Tuhan akan selamatkan. Sampai dipenggal pun masih percaya begitu. Karena pengertian itu sama dengan pengertian kita sekarang. Biar busuk-busuk, mau kemana lagi? Sampai dipenggal baru loh. Katanya, oh rupanya salah. Karena Tuhan nggak mau umatnya busuk-busuk.
Dead for nothing. Nggak bisa saya selamat dalam kondisi Laodikia, nggak bisa. Tapi mau kemana lagi? Oke, biar busuk-busuk, ya Tuhan harus selamatkan saya, mau gimana lagi? Oh, padahal saya bisa diselamatkan dengan mencari Alkitab dan Roh Nubuat. Nah, itu bukan gereja nomor apapun, itu sekedar mengikuti firman Tuhan. Amen. Wow, ini sangat pentingnya. Kita terus lagi. While the figures used are symbolic of the state of God's professed people, ini figures, Efesus melambangkan kondisi yang bukan hanya di Efesus, ini adalah kondisi yang bisa terdapat di mana saja, betul kan? Kondisi bisa terdapat di mana saja, nanti kita buktikan. The wheat, lalang, dibentuk, gandum dibentuk di antara lalang. Kebenaran untuk bisa berdiri pada kakinya sendiri dan akan berbeda dari kesalahan. Jadi kita harus tahu apa yang benar. Kalau kita salah mengerti ini, mau kemana lagi? Loh, kemana? Ke Tuhan Yesus. Lari ke Tuhan Yesus. Lari kepada kebenaran dan hukum dan kesaksian. Alkitab dan Nubuat. Enggak ada angka 7, angka 8, enggak ada. Dan selalu yang dibilang-bilang, kamu mau bikin gereja ke-8 lah. Gereja ke-8. Kalau 8 tuh bisa 8 tanpa ada 7. Jadi bagaimana bilang ada 8 kalau 7 pun nggak ada? Hanya PCI. Saya nggak mau bikin gereja ke-7, ke-8, ke-9. Saya mau ikut Alkitab dan Roh Nubuat dan hidupkan walaupun dianiaya. Itu yang saya mau bikin. Nama-nama daripada gereja. Mari kita lihat. Different periods kan? Oke. Efesus. Ini artinya. Dan ini kira-kira tanggalnya. Tahun. Jadi Efesus itu artinya yang pertama dan yang diinginkan. Kira-kira mulai tanggal 31 di saat Tuhan Yesus tahun 31 di saat Tuhan Yesus disalibkan sampai tahun 100. Ini AD semua ya. Smyrna namanya bau-bau yang harum dan kira-kira 100 sampai 313. Pergamos artinya yang ditinggikan atau di tempat yang tinggi, kira-kira dari 313 sampai mulainya Paus 538. Tiatira, pengorbanan atau pencemetian diri, kira-kira 538 sampai keluarnya Martin Luther 1517. Sardis artinya pangeran sukacita, kira-kira waktu mulai keluarnya Martin Luther sampai Paus mengalami luka parah. Philadelphia ialah kasih persaudaraan setelah matinya Paus sampai Tuhan Yesus masuk ke bilik yang maha suci. Laodikia orang-orang yang dihakimi karena mulai tanggal 22:44 Tuhan mulai menghakimi umatnya. Kira-kira dari tanggal itu sampai Tuhan Yesus datang, atau at least Michael stand up. Karena ini apa kan? Jadi Smyrna ialah bau-bau yang harum-harum. Ini kalau Tuhan, kalau kita mau tambahkan itu kemenyan itu, ya, lalu high priest dia taruh lalu di bara-bara lalu keluar asap lalu dari bilik yang suci masuk ke maha suci dan harum sekali dicium. Pakai apa? Myrrh, sweet incense, dupa. Dan ini period-periodnya dengan lambang-lambangnya. Jadi ada berapa period? Ini dari 31 sampai second coming. Ini periodnya. Ini semua ini. Oke. Oke. Kita teruskan ya. Brotherly love. Simbol atau figures. Arti daripada nama. Tadi periodenya. Sekarang arti daripada nama. Kondisi umat Tuhan yang mengaku sebagai umatnya di dalam periode-periode yang berbeda di sejarah dunia ini. Jadi sekarang kondisinya. Jadi Efesus ialah satu kondisi. Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia itu kondisi umat Tuhan. Itu kondisinya yang didapati dalam berbagai macam periode.
Berapa periode? 7. Berapa kondisi? 7. 7. Oke. Efesus artinya kehilangan kasih pertama. Artinya panas-panas, akhirnya dia lupakan kembali. Bukankah Efesus melambangkan suami istri yang sudah tidak terlalu sebagaimana waktu mereka masih bertunangan? Betul kan? Kalau waktu bertunangan setiap jam kok. Tapi kalau sudah menikah, loh kok nggak kau lagi? Sama dengan Kristen. Waktu dibaptis baca Alkitab terus. 5 tahun kemudian, loh kok nggak baca lagi? Sama kan? Kitabnya hilang. Alkitab hilang. Tuh kan? Ya mudah-mudahan yang curi baca. Smyrna, setia sampai mati. Apakah setia sampai mati itu kondisi yang jelek atau baik? Baik. Apakah Efesus kondisi yang jelek? Ya. Oke, jadi Smyrna itu nggak ada kondisi yang jelek. Artinya Smyrna, counsel kepada Smyrna ialah mempertahankanlah kondisimu. Itu bedanya ya. Smyrna, jangan tinggalkan kondisimu. Efesus, rubah kondisimu. Smyrna, jangan rubah, oke? Oke, jadi nggak ada penyakit di situ, malahan sehat. Pergamos, roh kompromi dengan dunia, roh kompromi. Ini gereja, jadi mulai cinta dunia, mulai mencintai hal-hal duniawi. Tiatira, percabulan dengan dunia karena sudah kompromi dengan dunia. Jadi Tiatira ialah hasil daripada Pergamos. Tiatira ialah hasil daripada Pergamos. Artinya karena ini yang dihasilkan. Ini pagan Rome di sini, pagan Rome. Konstantin di sini, papal Rome. Artinya papal Rome ialah hasil dari gereja bersatu dengan pagan Rome melahirkan papal Rome. Right? Gitu ya. Dan makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Tiatira. Sardis mengaku hidup tapi mayat berjalan. Mayat hidup ya. Walking dead. Sardis. Philadelphia mempertahankan firman Tuhan dengan panjang sabar dan akan dijaga Tuhan di hari di mana dia akan dicobai. Siapa yang akan dicobai dan kapan itu masa pencobaan yang besar? Daniel 12:1. And then at that time Michael stand up and the beginning of the time of trouble. Siapa yang akan dicobai di time of trouble dan tidak akan dibiarkan binasa? 144.000. Ini kondisi yang kita perlu miliki? Wow. Atau ini? No. Saya harus memiliki kondisi ini untuk selamat. Nggak bisa. Makanya kalau ini gereja, bagaimana saya mundur gereja? Tapi kalau kondisi, bisa saya pindah ke sini? Bisa. Kalau ini gereja, bisa mundur? Nggak bisa. Makanya, biar busuk-busuk mau kemana lagi? Salah pengertian. Salah pengertian. Laodikia, suam-suam kuku. Panas tidak, dingin pun tidak. Nggak bisa ambil keputusan. Jadi kalau saya sekarang hidup di periode kemana? Laodikia. Bisa bilang nomor 7 kalau di periode. Sekarang saya punya kondisi yang mana? Ya masing-masing jawab lah. Tuhan tahu. Tapi siapa punya kondisi yang saya ingin miliki? Smyrna dan Philadelphia. Smyrna, kalau saya mati sebelum Tuhan Yesus datang, Philadelphia, saya tidak akan mati sampai Tuhan Yesus datang. Itu beda. Jadi ada dua kondisi yang saya inginkan. Kalau mati, setia sampai mati. Kalau nggak mati, tidak ada. Tapi saya hidupnya di Laodikia, itu sudah lewat. Nggak apa-apa. Karena saya bisa memiliki kondisinya tanpa hidup di dalam periode. Sudah mulai kelihatan? Oh. Damai.
angka nomor 7. Jam berapa kita tutup, sahabat? Sekitar lewat 1. Oke. 4 menit lagi. Nomor angka 7. Oke. Jadi 7 itu sempurna kan? Oke. Kesempurnaan pekabaran kepada semua kondisi gereja-gereja dalam semua periode-periode zaman Kristen. Artinya, kalau saya memiliki kondisi di sini, message sampai di situ. Kalau saya memiliki kondisi di sini, message akan sampai di situ. Nggak peduli sejauh mana kamu punya kondisi, message akan bisa menjangkaunya. Itu dilambangkan oleh nomor 7. Sekarang, pekabaran kepada 7 periode. Jadi ini 7 churches, sebenarnya periodenya kan, karena bukan churches. Karena ada 7 nama, artinya ada 7 periode dalam era Kristenan. Simbol atau arti daripada nama melambangkan kondisi daripada umat-umat Tuhan di semua 7 periode itu. So far sudah mulai mengerti kan sekarang bacanya? Nomor angka 7 itu menunjukkan kesempurnaan daripada pekabaran kepada semua kondisi dari umat Tuhan dari pertama periode sampai kondisi periode terakhir. Setiap kondisi memiliki solusinya. Dan oleh sebab itu pekabaran ini sangat sempurna karena bisa menjangkau semua kondisi. Mulai masuk akal kan dengerin? Iya. Oleh sebab itu, pekabaran kepada 7 gereja atau 7 periode ini adalah pekabaran yang komplit. Nomor 7 diberikan kepada umat Tuhan untuk memperbaiki kondisi mereka, dilambangkan oleh arti nama-nama, dan yang ada di dalam 7 periode dilambangkan oleh namanya dalam semua gereja-gereja di seluruh dunia. Denominasi. Jadi, apakah ada orang yang memiliki kondisi, apakah kondisi Laodikia itu hanya ada di gereja Advent? Enggak. Artinya, ini kondisi didapati di dalam gereja di periode apa saja, tidak peduli denominasinya. Karena umat Tuhan memiliki semua umatnya di gereja apa saja. Memang ada satu umat pilihan untuk mengabarkan pekabaran ini, tapi kondisinya terdapat di semua gereja dalam periode 7-7-nya. Sudah mulai ngerti? Jadi apakah saya bisa bilang, saya gereja ke-7 hanya saya yang kondisi Laodikia? Enggak. Karena saya periode ke-7, saya memiliki kondisi Laodikia, sebagaimana semua orang di gereja manapun memiliki kondisi yang sama. Karena pekabaran ini bukan hanya kepada gereja kita, tapi kepada siapa saja yang memiliki kondisi ini di dalam periode mana saja. Kayaknya kita tutup sampai dulu. Oke? Wow, so far okay? Okay. So far okay. Kita tutup sahabat dulu, persis 1 menit lagi. Dan sebelum kita tutup sahabat, saya sangat menginginkan untuk dengar sesuatu daripada selalu kasih sesuatu. Karena saya pengen duduk di situ satu kali which is beberapa detik kemudian, karena saya pengen dengar di situ orang lain yang ngomong dan aduh enjoy, karena selalu di sini. Oleh sebab itu saya akan undang Joy untuk masuk sini untuk kasih devotion. Joy, kasih devotion sedikit. I just wanna enjoy somebody giving before we go to Indonesia and stuff. So Joy akan kasih closing Sabbath devotion, right? Dan setelah kita ke Indonesia, Joy, Roger, Cora, dan Glenn, siapa saja yang bantu Acil, Dino akan kerjasama untuk tetap memberikan firman Tuhan kepada siapa saja yang datang, dan pekabaran-pekabaran yang kita sudah kasih itu diulang-ulang kembali. Sebelum waktu kita kembali, kalian sudah catch up mudah-mudahan. Oke, Joy, silakan Joy. Mendadak begini. Siap anytime. It's always prepared.